Bab 251. Datang segerombolan anjing gila. Marcel pun membawa anak-anak buahnya tiba di klinik Singlin dengan garang. Melihat mereka datang lagi, Agus Yu yang tidak mengetahuinya pun hanya bisa menaruh resep obatnya ke samping. Kemudian keluar dari klinik menegur kencang. Kalian ini benar-benar mirip lalat di atas tumpukan sampah. Sulit sekali diusir pergi. Sekarang ini ia sangat kesal mau melihat orang-orang asosiasi pengobatan tradisional negara Long. Ataupun orang-orang luar negeri ini. Sehingga ia tentu saja tidak bersikap baik kepada mereka. Biarkan si Elsa itu datang menemuiku. Marcel pun tidak ingin banyak cakap dengan Agus Yu. Setelah tiba di klinik, ia langsung bilang kalau dirinya mau bertemu dengan Elsa Lin. Agus Yu berdeham cuek dan berujar, "Mau temui ia? Apakah Nona Elsa mudah ditemui ketika kamu ingin menemuinya? Dasar warga negara Han. Kamu sungguh menganggap dirimu itu besar. Jangan lupa Long. Ini adalah negara Long. Bukanlah tempat sembarangan yang bisa kalian asal bertingkah." Ia tidak tahu apa tujuan kedatangan Marcel ke mereka. Ia masih mengira kalau mereka datang mencari Elsa Lin hanya untuk menantang lagi. Seperti beberapa hari sebelumnya. Kalah ya kalah. Mana ada tantangan yang bisa diulang berkali-kali. Kamu tidak merasa bosan? Aku yang bosan. Agus Yu sudah sangat kesal. Beberapa orang luar negeri ini sudah mengganggu operasi klinik Singlin secara normal. Jadi ketika berkata, Agus Yu tidak tahan menunjuk ke arah sebatang pohon berwarna hijau di tidak jauh sana. Di bawah pohon sana, kebetulan ada seekor anjing yang sedang membuang air kecil. Marcel pun juga melihatnya. Meski bahasa negara Long Marcel pun tidak begitu baik, tapi ia juga bisa sadar kembali dengan cepat. Ucapan Agus Yu tadi pun sedang memaki mereka adalah seekor anjing. Tidak banyak cakap lagi denganmu. Sekarang aku mau ketemu Elsa. Kalau kamu tidak membiarkannya keluar, jangan salahkan kita yang langsung terobos ke dalam merebutnya. Marcel pun tidak ada suasana hati itu untuk berdebat, dan hanya ingin buru-buru mencari Elsa Lin. Menanyainya tentang Musashi. Musashi ini bukanlah orang biasa. Ayahnya itu adalah seorang wakil ketua Liga Nasional Jepang. Jika ia mati di negara Long, ini pasti akan menyebabkan masalah besar di dalam liga. Selesai berkata, Marcel pun langsung membawa orang menerobos ke dalam klinik Singlin. Agus Yu seketika tidak lanjut mengerjakan pekerjaan, dan sangat kesal. Langsung mengambil sapu menahan di depan pintu tegur penuh amarah. Aku ingin lihat siapa yang berani asal bertingkah di sini. Jangan mentang-mentang banyak orang. Jadi kalian berani bebas bertingkah ya. Orangku sini juga tidak sedikit. Klinik Singlin sini ada banyak pasien yang sedang antri untuk cek tubuh. Usai mendengar ucapan Agus Yu, mereka semua langsung berdiri dengan kesal dan membentuk menjadi tembok manusia di depan pintu. Menatap orang-orang luar negeri itu penuh amarah. Berani sekali asal berteriak di wilayah orang. Siapa yang memberi kalian keberanian itu? Benar. Sekarang negara Long kita sudah sangat kuat. Kalian kira negara Long kita adalah negara yang masih boleh asal dihina kalian? Maaf. Kita tidak mengagumi orang luar. Sial. Lihat orang-orang luar negeri seperti kalian. Aku kesal sekali. Kalian ingin terobos ke dalam dan merebut Dr. Lin. Kalian satu-satu maju sini. Datang satu. Aku bunuh satu. Seorang pria garang langsung menggulung lengan pakaiannya. Dan bertingkah seolah ingin memecahkan kepala orang itu. Dengan kerumunan yang begitu besar, Marcel pun mana mungkin berani terobos ke dalam. Wajahnya pun menjadi sangat buruk. Orang-orang negara Long ini biasanya bisa saja berkelahi secara internal. Namun ketika berhadapan dengan orang luar negeri, mereka akan kerja sama dan lawan bersama.
Yang paling ditakuti Marcelku adalah situasi semacam ini. Kalian ingin menemuiku. Ketika kedua pihak bersaing ketat di sana, suara yang lembut pun terdengar. Elsa Lin pun berjalan keluar dari dalam klinik dengan jubah dokter putihnya. Namun lekukan tubuhnya masih tampak begitu seksi. Tapi Marcelku malah tidak ada pikiran untuk memerhatikan lekukan tubuh Elsa Lin yang indah itu. Dan bertanya dengan suara datar, "Nona Lin, hari ini aku datang kemari hanya untuk menanyakan letak Musashi." "Siapa Musashi?" "Anak buah Jepangku itu. Beberapa hari lalu orang yang kena beberapa jarum itu. Ternyata ia. Memangnya ada apa?" "Ia hilang." "Hilang?" Setelah mendengar itu, Elsa Lin langsung menunjukkan raut wajah kaget. Tindakannya ini malah membuat Marcelku sangat kebingungan. Wanita negara Long ini bisa-bisanya tidak mengetahui masalah Musashi. Jangan-jangan kehilangan Musashi benar-benar tidak ada kaitan dengannya. Sepasang mata Marcelku menatap lekat wajah Elsa Lin, ingin mencari keganjilan dari sana. Namun, ia tidak menemukan apapun. Keterkejutan pada wajah Elsa Lin sama sekali tidak mirip akting. Karena tidak ada orang yang mampu berakting begitu nyata. Marcelku mulai murung. Kenyataannya, Elsa Lin memang tidak mengetahui masalah Musashi yang menghilang. Namun setelah diceritakan Marcelku, ia pun langsung memahami apa saja yang telah terjadi. Setelah kemarin kali Louis Lu membawanya ke hutan pinggiran timur, Elsa Lin sendiri juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian pandangannya mendadak menggelap, lalu langsung hilang kesadaran. Tunggu ia sadar kembali lagi. Ia baru menyadari dirinya telah terbaring di atas ranjang kamarnya. Ia bertanya kepada Louis Lu apa yang terjadi. Louis Lu membalasnya kalau ia hanya mengurus masalah kecil saja, dan menyuruhnya untuk tidak banyak berpikir. Elsa Lin ini sangat percaya kepada adik kecilnya. Melihat Louis Lu tidak ingin banyak bicara, ia juga tidak lanjut menanyanya lagi. Hingga hari ini, mendengar Marcelku bercerita bahwa anak buah Jepangnya hilang, Elsa Lin baru paham urusan kecil yang dimaksud Louis Lu. Meski ia tidak tahu orang Jepang itu masih hidup atau tidak, tapi Elsa Lin sangat yakin kalau kehilangannya pasti ada kaitan dengan Louis Lu. Untuk masalah ini, Elsa Lin tentu saja tidak akan membiarkan Marcelku mengetahuinya. Hanya menunggu Marcelku mereka pergi, ia baru bisa menanyai adik kecilnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ketika Elsa Lin tengah memikirkan itu, seorang pemuda pun berjalan santai dari luar sana. Kemudian tertawa senang berujar, "Haha, mengapa hari ini begitu ramai lagi? Jangan-jangan kamu suka kakak keduaku dan ingin memandang kecantikan kakak keduaku lagi sebelum kamu meninggalkan negara Long." Pemuda yang datang itu kebetulan adalah Louis Lu. Raut wajah Elsa Lin mendadak berubah sedikit. Ia tentu saja tidak berharap Louis Lu muncul di saat seperti ini. Hal ini sangat mudah menarik perhatian Marcelku. Elsa Lin berpura-pura tenang dan berujar, "Adik kecil, bukankah hari ini menyuruhmu untuk istirahat di rumah? Mengapa kamu datang ke klinik Xinglin lagi?" Awalnya tujuannya ini ingin menyuruh Louis Lu pergi dulu dan menghindari masalah. Siapa sangka Louis Lu ini bisa-bisanya membalas dengan suara kencang, "Aku tentu saja tidak merasa tenang akan Kak Elsa. Tapi jangan seperti beberapa hari lalu. Lari kemari bagai anjing gila dan datang mengganggumu. Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat aku datang kemari. Hari ini bisa-bisanya datang begitu banyak anjing gila." Bersambung.